warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Ananda semuanya. Dan mudah-mudahan kamu dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah, untuk hari ini kita bertemu lagi dengan materi sosiologi. Dan minggu sebelumnya kita sudah membicarakan tentang pertama pengertian sosiologi, objek kajian sosiologi, dan ciri-ciri sosiologi. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama hakikat sosiologi, yang kedua fungsi atau kegunaan sosiologi, dan yang ketiga peran sosiologi. Baiklah, Ananda semuanya, kita bahas dulu untuk materi yang pertama. Pada materi ini kita membicarakan tentang hakikat sosiologi. Pertama, sosiologi itu merupakan ilmu sosial, bukan ilmu alam. Sebab yang dipelajari oleh sosiologi itu adalah gejala-gejala kemasyarakatan. Yang kedua, sosiologi adalah ilmu pengetahuan empiris dan rasional. Artinya bahwa sosiologi itu mengkaji tentang fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat. Yang ketiga, sosiologi itu merupakan ilmu pengetahuan umum, bukan ilmu pengetahuan khusus. Dan yang keempat, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang abstrak dan bukan ilmu pengetahuan konkret. Bisa Anda lihat di sana. Dan selanjutnya, sosiologi merupakan disiplin ilmu kategoris dan bukan normatif. Yang keenam ya, bahwa sosiologi itu adalah ilmu pengetahuan murni. Dan yang terakhir, tujuan dari sosiologi adalah menghasilkan pengertian dan pola-pola umum, sehingga sosiologi meneliti dan mencari apa yang menjadi prinsip atau hukum-hukum secara umum. Oke, Ananda, itu beberapa hakikat dari sosiologi. Next, ya. Untuk materi berikutnya, kita masuk ke materi ini. Bisa diperhatikan, ya. Kita masuk ke dalam fungsi atau kegunaan sosiologi. Kegunaan sosiologi itu ada 4. Yang pertama, yaitu sebagai perencanaan sosial. Yang kedua, sebagai penelitian sosial. Dan yang ketiga, untuk pembangunan. Kemudian yang keempat, untuk pemecahan masalah sosial. Maksudnya begini, ya. Kenapa dikatakan sebagai perencanaan sosial? Bahwa perencanaan sosial itu untuk mempersiapkan sebuah pembangunan ke arah yang lebih baik. Artinya, tahap ini dilakukan di awal untuk mencapai sesuatu yang lebih baik tentunya. Yang kedua, penelitian. Ya. Sosiologi itu sangat bermanfaat dalam pemecahan masalah yang terjadi dalam masyarakat. Seperti dilakukannya penelitian-penelitian tentang, bisa saja tentang penyimpangan-penyimpangan sosial, tentang masalah-masalah keluarga, ataupun tentang gejala-gejala yang ada dalam masyarakat, ya. Dan yang ketiga, sosiologi itu sebagai pembangunan. Artinya, seperti yang kita ketahui, pembangunan berarti suatu kondisi, suatu keadaan, atau suatu proses perubahan di segala bidang kehidupan, ya. Itu dilakukan secara sengaja, ya. Artinya dia punya rencana atau planning, ya. Misalkan seperti di daerah kita pembangunan jembatan Kilo 9, atau mungkin pembangunan kampung Eropa, atau mungkin pembangunan kampung Korea, Jepang, dan segala macamnya.
Itu contoh dari segi pembangunan. Dan yang terakhir, sosiologi itu sebagai pemecahan masalah sosial. Maksudnya di sini, ya, misalkan seperti masalah-masalah kemiskinan, masalah-masalah pengangguran, kriminalitas, ya, masalah-masalah kenakalan remaja, ya, itu bisa menggunakan kajian sosiologi. Oke, ada pertanyaan? Oke, udah ngantuk? Ya, sekarang kita masuk materi yang terakhir. Ya, untuk kali ini adalah peran sosiologi. Ya, ada beberapa peran sosiologi. Yang pertama, ya, sosiologi itu sebagai riset. Ya, sosiologi sebagai riset atau penelitian. Yang kedua, sosiologi sebagai kebijakan konsultan. Yang ketiga, sosiologi sebagai guru atau pendidik. Yang keempat, sosiologi sebagai pekerja sosial. Dan yang kelima, sosiologi sebagai teknisi. Bagaimana Ananda? Paham dengan materi hari ini? Ya, itulah untuk materi hari ini. Ada 3 pembahasan. Yang pertama, hakikat sosiologi. Yang kedua, kegunaan sosiologi. Dan yang ketiga adalah peran sosiologi. Oke. Sekian, terima kasih untuk materi kita hari ini. Semoga membantu. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sosiologi. Sampai jumpa.